Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada video ini saya membawakan tema analisis Capres 2024. Pada video ini saya akan membahas Capres berdasarkan calon yang ramai dibicarakan di sosial media, yaitu Anies, Prabowo, Herlangga, dan Ganjar. Capres lain masih banyak, akan dibahas pada video berikutnya. Dasar yang akan saya gunakan untuk analisis adalah pendidikan, pengalaman jabatan, partai pendukung, dan track record. Dari 4 bidang ini akan saya buatkan analisis pemikiran terhadap keempat Capres 2024. Semoga pemikiran ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Anies Baswedan didukung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Anies Baswedan lahir 7 Mei 1969. Pada usia 5 tahun, Anies didaftarkan orang tuanya di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada Yogyakarta. Setelah tamat, ia meneruskan di SD Laboratori, kemudian SMP Negeri 5, dan SMA Negeri 2. Semuanya di kota Yogyakarta. Di tengah-tengah menempuh pendidikan di SMA, ia mendapatkan beasiswa untuk mengenyam pendidikan 1 tahun di Amerika. Sehingga kelulusan di SMA Yogyakarta molor 1 tahun. Dia baru lulus pada tahun 1989. Seharusnya tahun 1988. Setelah menyelesaikan SMA, dia masuk ke Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Dia menyandang gelar sarjana ekonomi pada usia 26 tahun. Lulus dari sini, Anies langsung aktif di lembaga kajian ekonomi di alma maternya atau UGM di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Anies mendapatkan beasiswa untuk pendidikan magister dan doktornya. Dia menempuh pendidikan S2 di Universitas Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat. Kemudian S3-nya di Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan pendidikan doktornya, dia sebagai rektor Universitas Paramadina. Dia termasuk rektor termuda di Indonesia pada usia 38 tahun. Janjinya ingin mengentaskan atau menuntaskan dan mengisi kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan yang ia gelurakan dengan berbagai kegiatan. Karir politiknya mulai terlihat pada saat dia terlihat turun tangan dan membantu pasangan Capres Joko Widodo Yusuf Kala dengan menjadi juru bicara pasangan tersebut. Pasca Pilpres, dia menjadi bagian tim transisi presiden terpilih. Cita-citanya tentang pendidikan mulai terwujud
saat dia dipilih Jokowi menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Namun di tengah perjalanan ia direshuffle Kabinet Jokowi pada 27 Juli 2016. Setelah tidak menjadi menteri, Anies diminta Prabowo Subianto untuk menjadi pasangan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hasilnya dia menang. Kemudian pada 2017 ia bersama Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI untuk 2017-2020. Selanjutnya mari kita lihat Prabowo Subianto yang didukung oleh Gerindra dan PKB. Pria kelahiran Jakarta 17 Oktober 1951 ini adalah anak dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mari Sigar. Ia anak ketiga dari 4 bersaudara. Kedua kakak perempuannya Bianti Ningsih, Midrawati dan Maryani Ekowati. Kemudian ada satu adik laki-lakinya namanya Hasyim Joyo Hadikusumo. Sejak kecil Prabowo tinggal berpindah-pindah di luar negeri karena mengikuti tugas orang tuanya dari satu negeri ke negeri yang lain. Begitu juga dengan pendidikan dasar hingga menengah selalu berganti-ganti. Ia sekolah SD di Hong Kong, pindah ke Malaysia, Swiss, dan dia menamatkan sekolah menengah atasnya di Inggris. Pada tahun 1970, pada usia 19 tahun tersebut, Prabowo memutuskan untuk masuk pendidikan Akademi Militer Nasional atau AMN di Magelang, Jawa Tengah. Padahal sebelumnya ia sudah diterima kuliah di University of Colorado dan George Washington University, Amerika Serikat. Prabowo lulus dari AMN pada tahun 1974. 2 tahun kemudian, ia bergabung dengan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Angkatan Darat. Di satuan inilah yang membesarkan namanya. Ia mulai menjadi komandan peleton para komando grup 1. Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, anak dari Presiden Soeharto. Dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama Ragawo Didit Hadi Prasetyo. Puncaknya ia menjadi orang nomor 1 di Kopassus pada tahun 1996 sampai 1998. Apalagi saat itu mertuanya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Karir militernya terus meningkat menjadi Panglima Kostrad pada tahun 1998. Dia tidak lama di Kostrad karena situasi politik nasional, maraknya demonstrasi, dan lengsernya Presiden Soeharto. Pada tahun yang sama,
dia digeser menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Di sini pun dia hanya menjabat sebentar. Pada tahun 2004, dia maju sebagai calon wakil presiden, berpasangan dengan Capres Megawati. Sayangnya belum berhasil. Pada tahun 2008, dia mendirikan Partai Gerindra dan posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina. Selanjutnya pada tahun 2014, dia maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa. Prabowo ingin menjadi tuan di negerinya sendiri dan disegani dunia. Sayang pasangan ini belum berhasil menang. Tapi Partai Prabowo meraih kenaikan suara yang signifikan pada pemilu 2014 dengan menjadi peringkat ketiga setelah PDIP dan Golkar. Pada Pilpres 2019, ia kembali bertarung dengan berpasangan Sandiaga Uno. Nasib serupa terjadi kembali, ia kalah. Namun kemudian dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden terpilih yaitu Jokowi. Baik rekan-rekan semua, saya lanjutkan tentang Airlangga Hartarto yang didukung oleh Golkar, PAN, dan P3. Airlangga Hartarto lahir di Surabaya 1 Oktober 1962 dari pasangan Hartarto Sastro Sunarto dan Hartini Soekardi. Meski lahir di Surabaya, ia meneruskan sekolah menengahnya di SMA di Jakarta. Ia dikenal sebagai pribadi yang aktif. Pada saat di SMA, ia menjadi ketua OSIS. Setelah lulus SMA, Airlangga melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengambil jurusan teknik mesin di Fakultas Teknik dan lulus pada tahun 1987. Dari UGM, ia melanjutkan program S2 di Wharton School University, Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat. Program Master of Business Administration atau MBA, Monash University, Universitas Australia. Dan terakhir, ia menuntut ilmu di Melbourne School of University, Melbourne. Airlangga mengokohkan dirinya sebagai pengusaha yang sukses. Ia memiliki banyak bisnis dengan berbagai perusahaan, di antaranya PT Graha Curah Niaga, yang bergerak di bidang agraria, yaitu pupuk ya, di PT Jakarta Prime Crane, PT Bisma Narendra, dan komisaris PT Sorini Corporation Tbk. Kiprah di dunia politik sebagai wakil bendahara DPP Golkar periode 2004 sampai 2009. Selanjutnya Airlangga berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014. 2014 ini merupakan sebagai pemilih Dapil Jawa Barat. Pada tahun 2016,
terjadi reshuffle di kabinetnya Jokowi. Airlangga mewakili Partai Golkar menggantikan Saleh Husin dari Partai Hanura. Selanjutnya mari kita lihat tentang Ganjar Pranowo. Pendukung partainya itu masih tanda tanya ya. Karena kemarin dia ini capresnya, tapi apakah PDIP mau mendukung atau tidak, nah, ini saya belum tahu ya. Ini nanti kita tunggu, tapi yang penting saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana analisis Ganjar ini untuk menjadi presiden. Jadi rekan-rekan semua, kita lihat Ganjar ini lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 1968. Anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Parmuji, Pramudi Wiryo, dan Suparmi. Ayahnya adalah seorang polisi yang sangat disiplin, sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang selalu menanamkan norma-norma kehidupan kepada anak-anaknya. Ganjar mengikuti sikap disiplin ayah dan berbudi luhur yang diajarkan ibunya. Mereka hidup dalam lingkungan yang bisa dibilang cukup sederhana. Ganjar menghabiskan masa sekolah SD dan sekolah SMP-nya di Jawa Tengah. Kemudian setelah lulus SMP, Ganjar melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Bobkri, Yogyakarta. Lulus SMA, Ganjar melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ganjar memiliki kantor hukum sendiri dan juga sebagai konsultan SDM di PT Prastawana Karya Samitra. Sementara karir politiknya, dia bergabung dengan PDIP Perjuangan. Dia terpilih menjadi anggota DPR 2009-2014. Di Gedung Senayan, dia aktif di Komisi 2 yang membidangi persoalan hukum. Dia juga termasuk salah satu panitia hak angket kasus Bank Senturi. Di tengah masa aktifnya sebagai anggota DPR RI, Ganjar bertarung dalam Pilgub Jawa Tengah 2013. Ia berpasangan dengan Heru Sudatmoko yang diusung PDIP, mengalahkan petahana Bibit Waluyo. Ganjar Prabowo dalam usia 45 tahun resmi terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018. Pada Pilgub Jawa Tengah 2018, Ganjar kembali maju. Ia berpasangan dengan Gus Yassin dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ganjar yakin dengan sejumlah prestasi dan popularitasnya akan memenangi Pilpres ini. Pilpres pada tahun 2024 ya. Demikianlah analisis 4 orang capres, Anies, Prabowo, Airlangga, dan Ganjar. Ada hal yang menarik bahwa keempatnya pernah bekerja sama dengan Jokowi.
3 orang sebagai menterinya, dan 1 orang Ganjar sebagai teman kader Partai PDIP. Pendidikan dari keempat capres ini paling unggul adalah Anies, disusul Airlangga, kemudian Ganjar, dan Prabowo. Pengalaman politik paling tinggi Prabowo, pernah 3 kali capres ya, capresnya 2 kali, 1 sebagai wapresnya, dan 3 kali gagal. Disusul Anies Hartarto atau Anies, Airlangga, dan Ganjar. Capres kemungkinan menang tertinggi Anies. Dia berhasil melenggang sebagai gubernur yang dinyinyirin pusar bayaran. Disusul Prabowo akan berhadapan dengan teman senior militernya sebagai batu sandungan. Airlangga akan digoyang oleh sesama anggota partainya, dan Ganjar akan mendapat tantangan atau bahkan dukungan dari partainya. Gambaran ini bisa saja berbeda dari masing-masing orang. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.